Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama saya Bambang Firdiansyah di channel yang sama, yaitu di channel Bambang Firdiansyah Law, yaitu channel tempat kita membahas hukum, politik, sosial, dan segala dinamika kebijakan publik dengan kritis. Tentunya selain kritis juga logis dan tetap elegan. Hari ini kita akan tupas tuntas isu yang lagi muncul di tengah masyarakat. Apakah itu? Karena beberapa hari ini sangat ramai sekali diperbincangkan, dan sebetulnya kasus ini sudah 2 tahun yang lalu juga sangat ramai. Apakah itu? Yaitu adalah tentang asli atau palsukah ijazah Jokowi. Isu ini bukan baru, tapi kenapa terus diangkat? Siapa yang memunculkan kembali, dan apa jawaban dari pihak resmi seperti universitas dan mahkamah? Tenang, sahabat-sahabat semua, kita bahas semua berdasarkan data, bukan prasangka, fakta, bukan fitnah. Mari kita mulai pembahasannya. Sahabat-sahabat semua, di era digital ini setiap isu bisa langsung viral hanya lewat satu unggahan. Salah satunya yang belakangan kembali mencuat adalah dugaan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo ini palsu. Isu ini sebenarnya sudah lama dibahas, bahkan pernah masuk ke ranah hukum dan sudah ada penjelasan resmi dari berbagai pihak. Tapi entah kenapa muncul lagi dan lagi, terutama menjelang momen politik tertentu. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985. Nah, sahabat-sahabat semua, di media sosial kita bisa lihat dua kelompok. Satu, media yang membela, dalam hal ini adalah membela Jokowi dengan dalil-dalil formal. Satu lagi terus menuntut klarifikasi dan merasa ada yang ditutupi. Begitu sahabat-sahabat. Anda tidak pernah pegang lihat ijazah asli, tapi Anda ngomong ijazah Jokowi asli kemana-mana. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan. Nah, di tengah pusaran itu, saya tidak ingin kita terjebak di antara dua kubu dengan yang penuh dengan emosi. Kita akan lihat fakta-fakta dari sumber yang resmi, biar kita semua bisa berpikir jernih, adil, dan tidak gampang dibodoh-bodohi. Sahabat-sahabat semua, dan yang paling terpenting, kita bahas ini bukan untuk menyerang siapa-siapa, sahabat-sahabat, tapi untuk mendidik masyarakat agar cerdas dalam menyerap dan menyebarkan informasi. Nanti akan kami berikan. Gugatan tersebut juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Sahabat-sahabat semua, isu ijazah Presiden Joko Widodo sudah muncul sejak awal periode pertama pemerintahannya. Tapi puncaknya terjadi saat di tahun 2022, ketika seorang warga bernama Bambang Tri Mulyono melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuduh bahwa ijazah SD, SMP, dan SMA Presiden Jokowi tersebut itu tidak asli. Tentu saja isu ini langsung menyita perhatian publik. Yakin bahwa ijazahnya Jokowi palsu, ijazah Pak Jokowi itu palsu adalah pernyataan Bu Sri Aniningsi. Ya, lulus SMA 81, masuk UGM 81. Lah kok Pak Jokowi masuk UGM-nya 80? Ah, ini nggak cocok kan? Dalam gugatannya, Bambang Tri Atmojo maksud kita menyebutkan bahwa ia tidak menemukan data valid mengenai sekolah Jokowi dan meminta agar mahkamah memerintahkan verifikasi. Tapi, tahukah sahabat-sahabat semua, gugatan itu sudah ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat formil. Bahkan, pihak-pihak yang disebut dalam gugatan seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM dan pihak sekolah dan pihak sekolah Presiden Jokowi sudah secara terbuka menyatakan bahwa data pendidikan beliau sah dan terverifikasi. Ini saya akan sampaikan data yang ada. Karena beliau lulus tahun 1990. Adalah salinan ijazah asli yang dimiliki pegang langsung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya. Oke. Rektor UGM saat itu menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada angkatan 1980 dan lulus tahun 1985. Artinya 5 tahun beliau mengenyam pendidikan di universitas tersebut. Tapi entah karena motif politik, kebencian, atau kepentingan tersembunyi,
isu ini terus diangkat kembali, bahkan sampai hari ini. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah bahwa dinamika politik, bahwa dinamika yang memang terjadi di publik di hari ini, inilah kenyataannya. Kasus yang sudah lama itu akan digerus demi kepentingan ya siapa nanti yang akan diuntungkan dalam hal ini. Apakah memang ada mainan yang memang sedang direncanakan oleh si pemainan aktor ini, atau kita tidak tahu. Tapi yang jelas saya mengajak terhadap masyarakat agar ketika mendapatkan isu ini jangan langsung terbawa suasana, jangan langsung menangkapnya dengan mentah gitu. Kita harus berpikir kritis, logis, dan ya sesuai dengan fakta gitu, sahabat-sahabat. S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah. Nah, sahabat-sahabat semua, sekarang mari kita bahas dengan kepala dingin. Apakah apa sih fakta-fakta penting yang sudah diklarifikasi? Pertama, soal ijazah SD hingga SMA, sekolah tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan dasar dan menengah, yakni SD 101 Tirtoyoso, SMP Negeri 1 Surakarta, dan SMA Negeri 6 Surakarta, telah memberikan pernyataan resmi bahwa Jokowi memang tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut. Bahkan beberapa guru dan teman sekelas Pak Jokowi atau Pak mantan presiden ke-7 ya, juga pernah diwawancara dan menguatkan informasi ini. Samping saya sudah ada Ibu Marta sebagai kepala ijazah Pak Jokowi ya. Iya. Oh iya Ini Pak Surat tanda tamat belajar. Iya. Ya? Yang kedua, soal UGM nih sahabat-sahabat. Yaitu adalah Universitas Gadjah Mada melalui Humas dan Rektor secara terbuka menyebutkan bahwa Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dengan nomor NIM 1504-KEH-1980 dan lulus pada tahun 1985. Tidak hanya itu, foto-foto skripsi hingga arsip akademik Jokowi juga ada dan bisa diakses secara terbatas oleh pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga, soal proses hukum gugatan keabsahan ijazah Jokowi sudah diputus oleh pengadilan. Dan hasilnya tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut palsu. Tergugat, nanti akan kami berikan. Gugatan tersebut juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Sahabat-sahabat semua, kalau pengadilan sudah memutus, UGM sudah bersuara, dan pihak sekolah sudah menginformasi, lalu kenapa masih ada yang menggoreng isu ini? Kan itu yang menjadi pertanyaan sahabat-sahabat. Di sini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita dikendalikan oleh narasi yang tidak berbasis data hanya karena kebencian atau agenda politik tertentu. Jadi sahabat-sahabat semua, cerdas menyikapi informasi adalah bagian tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam suasana bangsa yang sedang menghadapi banyak tantangan, mulai dari ekonomi, pangan, hingga pendidikan, kita disuguhkan dengan isu-isu yang tidak jelas diuntrungnya. Apakah ini yang kita butuhkan? Apakah dengan terus menggiring opini tentang ijazah seorang mantan presiden, masyarakat kita bisa jadi sejahtera? Apakah petani jadi untung? Apakah buruh dapat upah layak? Apakah para pedagang sayur juga kehidupannya akan menjadi sejahtera? Tentu tidak, pastinya. Isu ini hanyalah salah satu contoh bagaimana energi bangsa terkuras hanya untuk memperdebatkan yang tidak produktif. Sahabat-sahabat semua, kita perlu bersikap bijak. Untuk apa? Kalau memang ada keraguan, tempuh jalur hukum. Tapi kalau sudah jelas bahwa pengadilan menolak, lembaga pendidikan mengakui, dan data akademik terbuka, maka mengulang-ulang isu ini justru mencerminkan kebodohan kolektif, sahabat-sahabat semua. Dan sahabat-sahabat semua, kita sebagai warga negara yang melek hukum, melek politik, dan melek informasi, harus menjadi penjernih di tengah kabut fitnah yang bertebaran ini. Karena kenapa? Kalau bukan kita yang jaga akal sehat publik, mau siapa lagi? Sahabat-sahabat semua, jangan sampai generasi muda kita lebih sibuk menyebarkan gosip ketimbang menyerap ilmu. Jangan sampai kritik kehilangan nilainya karena dibangun tanpa dasar yang kokoh. Sahabat-sahabat semua,
dalam menyikapi setiap isu, apalagi yang menyangkut tokoh bangsa dan simbol negara, maka mari kita kembalikan pada data, fakta, dan logika. Jangan biarkan ruang digital kita jadi kuburan akal sehat karena terlalu banyak fitnah dan asumsi liar yang terus bertebaran. Kritik boleh, sahabat-sahabat semua, sangat diperbolehkan, tapi kritik yang membangun, bukan merobohkan tanpa dasar. Dan saya Bambang Ferdiansyah mengajak sahabat-sahabat semua, mari kita jaga ruang publik ini. Mari kita jaga ruang publik kita, jangan mudah terpancing isu yang tidak produktif. Lebih baik kita dorong pemerintah dan masyarakat untuk fokus ke pendidikan, ke kesehatan, ke ketahanan pangan, ke ekonomi, dan kemajuan desa-desa kita. Kemajuan ekonomi yang sedang dilakukan oleh masyarakat. Baik itu pedagang, tukang ojek, tukang jahit, petani, dan yang lainnya. Kalau sahabat-sahabat punya pandangan, opini, atau ingin berdiskusi lebih dalam, silahkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa, sahabat-sahabat semua, saya mengajak untuk subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap pekan, kita akan bahas isu-isu penting dengan sudut pandang kritis dan solutif. Saya Bambang Ferdiansyah, pamit. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.